Show guys, kembali ke my channel. Di video kali ini Mas Gopes sedang berada di tempatnya Mas Ardi. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Mas Ardi ini adalah pemilik burung jalak Bali ya Mas ya? Iya. Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih tentang burung jalak Bali. Untuk memelihara burung jalak Bali ini apakah diperbolehkan sebenarnya Mas? Sebenarnya kalau diperbolehkan sih diperbolehkan. Yang penting itu kalau misalkan harus ada izinnya itu maksimal, kalau tidak salah saya bicara itu harus punya 4 pasang. Berhubung saya baru punya 1 pasang jadi tidak perlu izin. Oh, nggak perlu izin dulu. Cuma nanti kalau sudah lahir Lebih saya sudah menetas dan sudah makan istilahnya layak untuk hidup, misalnya sudah makan sendiri lah, makan perut sendiri, sudah tidak nyuapin, itu nanti baru kita daftarkan ke BKS. Oh, didaftarkan BKS. Oh, harus pendaftaran kayak gitu ya. Istilahnya ya hampir kayak manusia. Harus ada akte kelahirannya. Akte kelahiran. Tapi kayak gitu boleh diperjualbelikan nggak sih Mas? Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Boleh. Dan itu memang burung yang dilindungi, jadi itu wajib menyertakan sertifikat. Di situ nanti ada keterangan bahwasanya dari keturunan keberapa, kemudian nanti harus melampirkan induk akan dari mana, itu harus ada. Jadi nanti ditandai dari ring yang ada di kaki ringnya. Itu nanti ada ringnya sendiri, jadi nanti dipasangkan, itu ada nomor ringnya lah. Nah itu nanti baru. Jadi kalau diperjualbelikan boleh ya, yang penting ada sertifikat. Kalau tidak ada sertifikatnya resiko tanggung sendiri. Nanti kenal Pak Polisi. Tapi pernah nggak Mas sampean ini disamperin sama Pak Polisi? Ya dulu waktu posting itu ada, cuman sebenarnya sudah tugasnya dari pihak kepolisian saya mantau aja. Itu sebenarnya kan sudah sesuai prosedur. Ditanyakan sertifikatnya ada enggak? Ada. Kalau mau dicek ya monggo, kita juga ada. Oh gitu. Terus untuk pemeliharaan nih Mas, untuk pemeliharaan jalak Bali ini apakah sama sebenarnya sama dengan jalak-jalak yang lain, atau ada cara tersendiri untuk memeliharanya? Jadi kalau dibilang istilahnya hampir sama dengan jalak-jalak yang lain, bersama ya. Hampir sama. Yang penting yang pertama ya extra foodingnya yaitu jangkrik, kemudian kalau hariannya yaitu pur, kita mandikan, kasih tembok, tadi air, dikasih itu nanti ya sehari 2 kali. Kemudian jangan lupa pisang ya, pisang itu pasti harus ada. Ini diternak sendiri ya Mas ya? Diternak sendiri. Dan ini kan udah sepasang tadi ya, saya lihat ya, sudah 1 pasang. Sudah pernah bertelur atau menetas? Kalau sudah bertelur itu 3 kali. Jadi 3 kali itu 2 kali. Pertama bertelur itu dapat 4 telur. 3 itu dia tidak netes karena baru pertama kali. Karena saya belinya juga istilahnya baru umur 1,5 tahun. 1 tahun setengahan. Yang kedua itu bertelur 4, itu juga zong, kemudian bertelur lagi 3, yang 2 tidak netes, yang 1 netes, tapi dapat umur berapa ya, 5 hari itu tak angkut, tak lolok, dapat 2 hari meninggal. Kita lihat belum rezekinya. Tapi nggak ada tujuan untuk menjual ya Mas Ardi ya? Kalau misalkan nanti ternyata berternak banyak nih, atau gimana? Menjual sih belum ada kepikiran ya? Belum ada kepikiran, karena satu sih untuk ngisi luang aja. Ngisi luang ya? Iya, saya juga masih kerja di marketing juga, jadi untuk aktivitas sementara ya
buat hobi aja lah, tidak buat hobi ya. Buat hobi. Ya syukur-syukur nanti hobi jadi uang kan nggak tahu. Yang jelas ada sertifikatnya. Ada. Sertifikatnya kayak gimana mas? Lihat mas. Tuh dua di dia buka aja. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalkan pelihara binatang yang sudah dilindungi dari apa ya namanya BKSDA. Nah, BKSDA itu ada sertifikatnya kayak gini teman-teman. Dan ini sertifikatnya asli karena ada hologramnya juga, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, buat teman-teman nih, jadi kalau misalkan pengen pelihara kayak gini, wajib harus ada kayak gini ya. Kalau nggak ada nanti bisa ditangkap polisi mas ya. Iya betul. Karena ya taat hukum. Tuh ada, mantap nih. Untuk harga bervariasi ya mas ya. Variasi. Bervariasi. Ada variasinya. Jadi dulu kalau dibilang itu saya beli itu di angka 5 juta. Jadi 5 juta itu belum produk, itu masih bila itu yang jual itu masih saudara sendiri. Saudara sendiri, terus tadi pasang masih umur 1,5-an lah, 1,5 itu belum produk. Terus tak beli ya dua itu dapat murah. Sebenarnya ada ya variasi lah kayak Variasi. gitu. Variasi. Mungkin Ada ini yang dapat murahnya. murahnya Ya, betul. mantap. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini Mas Adi itu nggak cuma pelihara burung jalak bali saja, melainkan ada banyak bermacam burung di sini. Yang pastinya ini sebenarnya burungnya udah jadi semua ya Mas ya. Jadi. Cuman karena cuaca dan saya datangnya juga nggak pas saat dia berkicau, jadinya ya dia pada diem semua. Biasanya berkicau jam berapa ya Mas? Jam berapa? Biasanya sih kalau itu ya manggil setelah subuh itu bunyi semua dari semuanya. Aduh, mantap ya. Itu kemudian menjelang maghrib itu ya habis dikasih makan itu pasti gacor, tidak ada yang tidak gacor. Kecuali ya ada yang macet, beberapa yang macet itu kenari itu ya macet. Kalau lovebird, kolibri, kemudian tak jenggot itu ya bunyi semua. Terus di sini kan saya lihat ada umbaran ya Mas ya? Iya, umbaran. Ini panjangnya berapa Mas? Ini panjangnya kalau dibilang 4 meter. 4 meter. Jadi 4 meter, tinggi kotornya 2 meter, tapi untuk ukuran ini ke sini itu 1 meter. Ya istilahnya buat umbaran burung. Iya. Jadi misalkan Latih stamina ya. Nah, jadi kalau ya ibaratnya manusia kalau di dalam kamar terus kan ya capek, jenuh. Ya misalkan kita nggak ada kegiatan satu hari itu nanti kita masukin lockdownnya, udah masukin. Nanti dari misalkan udah kasih makan, setelah itu ya nanti sore atau diambil dia nanti masuk. Besoknya lagi jenggot gitu ya naik umbaran taruh di umbaran ya 1 hari sekali lah, 1 hari sekali muter nanti kolibri ya gitu kita lepas di umbaran sini. Setelah itu ya udah nanti kita masukin jam berapa ya, jam 7 jam 8 nanti siang atau jam berapa nanti diambil ya, gitu. Perawatannya itu ya, manfaatnya umbaran ini istilahnya buat olahraga. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk di wilayah kampung sini katakanlah mau silaturahim, mau ngobrol santuy sama Mas Adi atau mau lihat koleksinya, bisa menghubungi Mas Adi. Tapi untuk dijual kayaknya enggak ya Mas ya? Enggak dijual. Ya kita sharing lah. Tidak ada yang namanya sumur burung atau ini tidak ada. Semua kita dapat masukan dari mana, kita dapat istilahnya dapat masukan dari teman. Ini harusnya perawatannya seperti ini, perawatannya seperti ini. Ya kita sharing. Kalau misalnya cocok diaplikasikan, kalau enggak ya buat pengalaman aja. Nah, kurang sebenarnya seperti itu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi, kalau misalkan pelihara burung yang dilindungi, pastikan sudah bersertifikat, karena itu paling penting ya Mas ya, paling utama di situ. Paling utama itu.
Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Kita pamit, salam satu hobi.